Nah, sekarang kita fokus kepada haji dakhili kalau gitu, biar biar kita lebih cepat memahaminya cepat mengambil keputusannya bagaimana. Haji dakhili kita perdalam ya. Jadi keunggulan haji dakhili dari yang lain-lainnya, pertama jamaah dapat langsung berangkat tanpa antri, sangat aman dan legal karena calon jamaah haji memiliki tasreh atau permit haji ya yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Kemudian fasilitasnya mewah karena menggunakan maktab yang sama dengan penduduk asli Arab Saudi. Jadi kita dianggap orang Saudi gitu. Kepastian mendapatkan visanya pun lebih lama, 2-3 bulan sebelum keberangkatan, sebelum hari hajinya. Jadi tenang gitu. Ini dapat atau enggak kan gitu ya. Seperti itu. Kemudian harga paketnya lebih murah daripada haji mujamalah dan relatif sama dengan haji khusus yang notabene harus antri dulu 7-9 tahun. Makanya ini menggiurkan gitu kalau memahaminya. Ya, jadi perbedaannya cuma cara melaksanakannya saja karena lewat jalur Kementerian Tenaga Kerja. Nah, jadi ketika masuk nanti Bapak Ibu perbedaannya kalau selama ini terbiasa dengan kalau haji itu pakai seragam gitu ya, kemudian kopernya sama semua sama rombongan. Nah, kalau ini beda. Jadi jalur Bapak Ibu seperti tenaga kerja, jadi pakai pakaiannya bebas, kopernya juga koper bebas gitu ya, seperti itu ya. Jadi itu aja yang bedanya. Dan ngurus hajinya bukan di sini tapi di sana. Di Saudinya ngurus izin hajinya. Karena yang dari sini ngurusnya adalah Bapak Ibu ngurus ke PJTKI, Departemen Tenaga Kerja, lalu sampai ke Saudi kita urus kitasnya, igomah tadi, izin tinggalnya, lalu berdasarkan dapat izin itulah kita ngurus hajinya, izin hajinya. Jadi urus izin hajinya itu di sana, di Saudi, bukan di Indonesia. Gitu ya. Cuma itu aja bedanya, kesananya wah nikmat begitu. Oke? Lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan bagaimana fasilitasnya. Yang saya sebut mewah-mewah tadi itu kayak gimana sih? Ayo kita simak video berikut ini. Bersih, kegiatan di musola, rusak, segala macam, luar biasa banget. Tentu laki dan perempuan beda ya. Nah ini dia tempat tidurnya, spring bed Bapak Ibu. Dan ini pakai plafon ya, jadi biar nggak panas. Tenda lain selain haji ini nggak pakai plafon, jadi dikasih atap jadi tenda tapi ada atapnya. Dikasih selimut, tas ransel, payung itu sudah dari sana, dari pemerintah ini. Nah, gitu ya, sampai odol semua disiapin. Nah, seperti itu ya, skincare, Al-Quran dikasih, Al-Quran Madinah, batunya, batu jumroh disiapin, perlengkapan, tas lempang, ya, tisu, wah luar biasa. Ya, untuk charger segala macam disiapin semua. Nah, ada ini gantian ya. Kursi pijat, ini kelas mahal loh kursinya. Bayangin tuh, enak banget ya. Nah, ruang makan ya ada ruang khusus tuh, jadi terus dilayani seperti sultan ya, Masya Allah ya. Dan menunya juga menu mewah ya. Nah, orang catering tahu lah nih kelasnya menu kayak gimana nih. Ada yang berusaha catering sini, bos catering. Ya. Si kebuli nih, si mandi. Ya, sehari 3 kali. Ya, ini untuk makan ininya. Kemudian ada snack loh, jangan salah tuh. Ada snack, coklat, kopi, apa namanya? Ya, Indomie aja ada gitu ya. Toilet dingin. Wah, udah gak terasa ini mah. Saya dulu haji gak begini banget ya. Ini udah enak banget ini. Tuh, tinggal ngambil aja nih, udah free semuanya Bapak Ibu. Free semua. Ya, nih coffee mix-nya juga ada mesinnya. Tuh. Waduh, 25 hari mah nggak terasa lah ini mah ya. Lihat.
luar biasa, ada es krim ya segala macam. Nah toiletnya nih lihat tuh, waduh, udah cantik begini ya tuh. Toilet dari luarnya kayak gini ya, laki-laki dan perempuan gitu, jadi pisah ya, bisa. Kalau dulu depan belakang ada area wudhu, dulu serba inilah, sekarang udah luar biasa ya. Seneng ya liatnya ya, udah nggak terasa ini. Ada ruang santai ya, gitu ya. Jadi luar biasa ya, Bapak Ibu. Nah ini di Musdalifah coba dikasih kasur juga, lihat tuh dikasih spring. Dulu Musdalifah boro-boro kita kasih tikar aja udah bagus ya. Dulu kami pakai Haji Plus, saya pengalamannya pakai karpet aja. Ini ditambahin tuh tempat tidur lipat inilah seperti Haji Furoda, tapi ini di Musdalifah loh ini. Ketika kita mabit ya, namanya bermalam. Dulu kita disuruh nyari batu, kerikil. Lah kerikilnya udah disiapin sekarang. Jadi jadi tinggal tidur aja, bermalam aja, sebenarnya syarat aja gitu. Ya dulu bercanda aja, Ustaz, awas kecil-kecil nanti dapatnya kotoran kambing katanya gitu ya. Itu bercandanya si para ustadz. Nah sekarang di Arafah nih. Arafah tuh wukufnya ya. Kalau wukuf memang seperti ini semuanya. Wukuf itu kan cuma berapa jam ya, dari waktu zuhur ke asar aja kan, sebentar. Tapi yang lama tuh di Mina bisa 2 hari gitu di Mina. 3 hari kan, untuk umrohnya 3 hari. Nah ini cuma berapa jam, tuh seperti ini suasananya. Nanti ada ceramahnya, kita dengarkan radio dari pusat, jadi ada terjemahannya ya. Jadi kita tinggal dengarkan ceramahnya di translate gitu dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Lihat tuh AC-nya, maktabnya, air minumnya, semua luar biasa. Nah, suasana Jamarot. Nah, kita Jamarot naik kereta, Bapak Ibu, di Haji Dakhili. Oh, jadi cepet, makanya kok bisa cuma 1 jam PP atau bahkan nggak sampai 1 jam. Saya dengar PP ya, PP. Kenapa ya? Karena naik kereta. Yang antrinya di kereta gitu ya. Nah, di situ kita jalan ya menuju Jamarot. Ya begini suasananya, memang nikmat lah pokoknya. Kalau udah di sini sih mau kelas apa aja udah enak banget lah, udah nikmat aja bawaannya. Tuh ya, kita ke Jamarot nih, Akoba, nah, lempar batu kerikil tadi tuh yang kita sudah disiapkan. Bismillah, ya Allahu Akbar. Setan loh. Setan loh. Gimana tuh Pak Haji Nasruddin tuh waktu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Setan loh. Seperti itu. Masya Allah ya. Jadi wah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah melaksanakan haji sebelumnya, khususnya haji reguler, lihat ini sorga, jauh banget. Saya aja haji plus tahun 2024 jauh beda. Bu Haja Yuti tahun 2025 atau 26 juga beda banget. Kan begitu kelasnya, maka karena kita menggunakan fasilitas warga negara Saudi. Masya Allah. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Ya, itu salam kita ya, salam penyemangat yang tadi di awal udah ngerti. Nah, kemudian nih, persyaratan menjadi haji dakhili, haji lewat jalur tenaga kerja atau profesional. Pertama, Bapak Ibu, bukan tantangannya adalah usia. Diseru nih usianya karena ini tenaga kerja. Jadi 22 sampai 54 tahun. Tapi bagaimana Pak? Saya udah lebih dari 58 nih, pengen berangkat juga, ada rezekinya. Bapak Ibu, kita tidak untuk diekspos ya, tapi kita berikhtiar kan mencoba membantu Bapak Ibu bisa usia 65 jadi 56. Gimana caranya? Kami akan berupaya, insya Allah kalau ridho semua lancar ya, berupaya merubah kartu penduduk KTP Bapak Ibu dan visa Bapak Ibu. Jadi kita bikin KTP baru, visa baru agar Bapak Ibu umurnya lebih muda gitu ya, dan masuk ke usia tersebut. Namun demikian nggak cukup umur. Nomor 2, memiliki fisik yang normal, tidak cacat atau difabel, tidak pakai tongkat atau kursi roda. Kenapa? Karena jalurnya pekerja, gitu kan. Nah, di sini tantangannya memang. Tapi nggak apa-apa. Kita yakin banyak yang akhirnya dari persyaratan ini menjadi berupaya sehat, kan gitu ya. Seperti itu.
melakukan biometrik di Jakarta, tes gitu ya, cek biometrik, melakukan pemberangkatan pertama, pengurusan igoma, ya. Nanti ada berangkat pertama dan ada berangkat kedua. Jadi 2 kali ke Baitullahnya, luar biasa. Dengan harga yang sama. Memiliki igoma, ya, nanti KTP Mukimin, ya, telah aktif minimum kalau kita yang urus ini, ya. Kemudian pendaftaran haji domestik melalui agen travel resmi yang terdaftar di Kementerian Saudi sana. Jadi kita juga melakukan pendaftaran di sana juga gitu loh, sebagai calon jamaah haji. Jadi nggak nyelonong-nyelonong juga, daftar resmi semua. Begitu, oke? Kemudian prosesnya nih Bapak Ibu, yang pertama yakin dulu berangkat haji tahun 2026. Bismillah, yakin. Nah, kalau udah yakin Bapak Ibu, nanti dengan ikhtiarnya, dengan doanya, itu Allah buka jalan. Biasanya begitu. Ya, kemudian membayar DP dan mengirimkan scan paspor, KTP KK dan pas foto. Kemudian ke Jakarta, yang tidak di Jakarta ya, ke Jakarta melakukan biometrik, itu di Kuningan biasanya, di kedutaannya. Membuat janji dengan tim di Jakarta, membawa dokumen asli untuk bikin visa ya. Di Jakarta ngurus proses stamp visa di kedutaan ke Arab Saudi gitu ya. Yang kelima adalah berangkat pertama bulan Oktober dan November, bentar lagi langsung berangkat pertama ini ngurus igomahnya. Kan Ramadan itu kan hajinya maju Bapak Ibu di bulan Juni tahun ini gitu loh. Kemudian pelunasannya di bulan Ramadan, di bulan Maret tuh dilunasin. Nah, gitu. Kalau nanti igomanya keluar, visa hajinya keluar, lunasin. Kalau nggak keluar ya nggak usah dilunasin kan gitu kan. Seperti itu. Jadi aman ya. Keberangkatan pertama harus didampingi tim handling kita. Jadi setelah sampai di Arab Saudi, jemaah menuju mesin absir ya, nanti ada mesin proses biometrik, mereka pakai mesin gitu ya. Kayak ATM gitu. Proses pembuatan igoma dilakukan oleh tim Saudi kita yang di sana. Kemudian kembali ke Indonesia. Nah, jadi menunggu jadwal keberangkatan. Jadi udah dapat igomah, pulang ke Indonesia dulu nunggu gitu ya. Kemudian proses pendaftaran haji domestik yang kita lakukan oleh tim kami yang di Saudi. Itu pakai 7 aplikasi, pakai bahasa Arab semua, pakai ini. Jadi kita yang handle semua buat Bapak Ibu di Indonesia mah biasa aja, kerja atau apalah seperti biasa gitu ya. Nah, kemudian nah, ini proses biometrik. Jadi setelah pendaftaran dan penyerahan ya DP, calon jamaah haji domestik menunggu kiwa yang tadi ya, sistem tadi ya, dijadwalkan untuk sidik jari biometrik. Jadi membuat janji dengan tim handling Jakarta. Apabila biometrik gagal, harus terus diulang sampai berhasil. Karena biometrik itu kadang-kadang gagal tuh kan, rekam sidik jari gitu-gitu tuh, ya terus dilakukan gitu. Pokoknya sampai berhasil. Jadwal biometrik di Jakarta cukup fleksibel, ya bisa disesuaikan dengan jadwal waktunya Bapak Ibu ya, selama September sampai Oktober gitu ya. Karena keberangkatannya Oktober atau November udah berangkat tuh. Nah, kemudian setelah lolos sidik jari biometrik 2 sampai 3 hari kemudian ya kita stamp itu visanya di stamp, istilahnya lulus gitu ya, lolos gitu. Seperti itu. Ya. Kemudian ini contohnya Kiwa atau calling visa. Ini panggilan nih untuk ngurus. Jadi udah lulus nih. Nah, dari calling visa ini atau Kiwa kita urus ke visanya. Nah, visanya tulisannya itu pekerja, work gitu ya. Tulis saja tipenya seperti itu, bukan hajj, work. Jadi kita ke sana pakai visa kerja. Di Saudi baru kita urus izin hajinya gitu. Siap ya? Nah, kemudian keberangkatan pertama ya kita ngurus iqomah lalu berumrah sekaligus sambil nunggu ya. Jadi gini, ketentuan jadwal keberangkatan pertama sebagai berikut ya, kita jabarkan. Jadwal keberangkatan pertama dilaksanakan Oktober atau November sebentar lagi, paling cepat dalam 1 pekan, 1 minggu setelah stamp visa, paling lambat 3 bulan ya atau kurang setelah jamaah sampai di Saudi melakukan biometrik, suntik vaksin. Jadi vaksinnya di sana ya kan, nggak ngerti kenapa lah, pokoknya kita udah vaksin, harus vaksin lagi di sana. Kemudian aktivasi akun. Nah, akun ini kita yang urus, akun ada 7 aplikasi ya. Kemudian sambil menunggu proses pembuatan igoma, jamaah diberikan fasilitas umroh seperti orang umroh gitu loh, dengan travel, bukan umroh mandiri yang kemana-mana sendiri, enggak, kita fasilitasi dengan umroh senilai sekitar 30 jutaan itu nilai umrohnya, hotelnya, mutawifnya gitu ya. Jamaah berencana jika ada Bapak Ibu nih berencana bolak-balik Saudi untuk keperluan umroh atau bisnis, maka akan dibuatkan surat izin cuti multiple, harga ada lagi ya. Jadi karena Bapak Ibu dikasih izin cuti untuk pulang ke Indonesia, terus Bapak mau balik lagi gitu. Nah, itu ada proses multiple ya, seperti itu. Ini contohnya pengusaha travel lah gitu ya. Balik-balik. Oke. Kemudian rencana ini kita udah masuk rencana perjalanan ya. Pertama 9 hari prosesi Iqomah dan Umroh, 3 malam di Madinah, 4 malam ya di Mekah. Hari pertama berangkat Saudi, hari kedua segala macam ini sudah kami siapkan tabelnya. Nah, tuh lihat tuh Bapak Ibu. Kita berangkat nih Cengkareng, Jeddah,
Untuk pulangnya ke Madinah ke Jakarta keberangkatan ya. Jadi dari Jeddah ke Madinah gitu ya. Kemudian hari kedua di Madinah pengurusan iqomahnya biometrik. Kemudian kita city tour di hari kedua, hari ketiga, hari keempat kita umroh, hari kelima udah langsung ada jadwal kita karena sudah tersistem. Karena jalur ini stabil gitu loh Bapak Ibu. Beda sama Haji Furoda yang tidak stabil gitu, beda banyak banyak faktor X-nya sehingga banyak perubahan. Nah, kalau jalur ketenaga kerjaan jalurnya fix, lebih stabil nggak berubah-ubah, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian ini contohnya nanti nih mesin ATM seperti ATM untuk rekam medisnya gitu ya, sidik jari biometriknya kayak begini gitu ya. Kemudian sertifikat vaksinnya seperti ini, udah disiapin tuh ya, gambarannya. Kemudian nanti ini contoh igoma keluar kayak KTP ya, KTP izin sebagai warga negara. Nanti kita bikinkan surat cuti, Bapak Ibu pulang dulu gitu kan, pulang dulu nunggu haji. Nih surat cutinya resmi semua nih pakai aplikasi semua. Lalu kita bikinkan nomor telepon Bapak Ibu karena setiap aplikasi harus ada nomor telepon kan. Kita bikinin nomor teleponnya, kita dedicate telepon lah. Jadi ada handphone dedicate buat Bapak Ibu. Ada 10 jamaah aja 10 handphone kira-kira gitu aja. 10 nomor gitu loh. Jadi kita dedicate gitu. Jadi kita yang ngurusin karena pengalaman sebelumnya kalau Bapak Ibu yang pegang malah bingung, kita juga jadi ribet gitu loh. Jadi biar kita yang ngurusin saja semua proses teknis ini. Seperti itu. Oke. Kemudian nih ada 7 aplikasinya ya biar biar paham bahwa kita melakukan ini semua. Nih, Bapak Ibu biar tahu aja gitu ya. Jadi ada Absir ya, Dukcapilnya gitu ya, daftar gitu. Ada soal domisilinya, ada Sehati, satu sehat seperti satu sehatnya. Ada Nafatah, verifikasi dokumen gitu ya. Aplikasi keempat. Aplikasi kelima, Tawakalna, rekam dokumennya ada. Aplikasi bank, jadi harus daftar ke bank mana, udah kita nusuknya harus sudah didaftarkan. Nah itu wajib gitu, semua itu wajib dan kita yang membantu proses teknisnya. Oke, kemudian sambil nunggu dan tibalah waktunya kita melaksanakan keberangkatan kedua yaitu pelaksanaan hajinya. Wah ini udah haji nih, masya Allah. Lihat tuh Bapak Ibu, kami sudah siap tuh itinerary-nya, jadwal perjalanannya. Lihat tuh, saya zoom ya, saya zoom biar kelihatan tanggal. Nah, tuh lihat tuh. Hari pertama tanggal 8 Mei itu sudah kita siapkan Bapak Ibu. Sampai sedetail itu. Ya sekali lagi karena jalur ini lebih jelas gitu ya. Menandakan jalur ini jelas. Jalur umroh dakhil, haji dakhil ini. Kemudian kita berangkatnya ke mana? Ke Riyadh. Ya, jadi Jakarta Riyadh. Karena kita ke ibu kotanya dulu. Seperti itu. Lalu dari Riyadh kita ke Madinah. Seperti itu. Oke. Nah kemudian kegiatannya, keberangkatan segala macam sudah ada nih sampai hari ke-25. Ini luar biasa kan? Masya Allah. Tepuk tangan dulu deh buat Bay Travel nih. Waduh, yang umroh aja jarang udah bisa begini. Umroh itu biasanya hamin seminggu baru keluar itinerary-nya, paling cepat gitu. Tapi ini jauh hari udah siap karena sekali lagi stabil. Seperti itu. Oke, lanjutnya nanti keluar ya tasreh. Nah ini dia izinnya tadi tuh, izin haji tadi tuh. Tasreh haji, ada tasreh umroh ya nih, tasreh haji. Kemudian kartu nusuk. Nah ini kartu yang agak panjang, kartu ya biasanya kan kecil, kartu ini agak gede, yang digantung di leher gitu ya. Kemudian ada Furuj ya, itu final exit, artinya Bapak Ibu ketika selesai haji karena Bapak Ibu statusnya bekerja nggak bisa pulang sembarang, harus ada surat mengundurkan diri ya gitu ya. Nah surat mengundurkan diri bahwa tidak lagi bekerja begitu. Jadi waktu-waktu masuk Bapak Ibu dapat izin dengan ijab kabul, perusahaan yang menerima jamaah sebagai pekerja profesional memberikan izin cuti untuk melaksanakan haji kan gitu ya. Setelah hajinya selesai, Bapak Ibu diuruskan lagi bahwa mengundurkan diri gitu loh. Seperti itu biar paspornya aman, semua aman, catatan Bapak Ibu juga bersih, seperti itu ya. Jadi ini rentetan administratifnya, gitu ya. Kemudian, nah sekarang berapa sih biayanya haji dakhili atau expatriate tersebut? Nah, tadi udah sebetulnya udah digambarkan ya, nih ya tadi ya pembandingnya tadi bahwa harganya jauh lebih murah daripada haji mujamalah atau haji furoda atau sekelas dengan haji plus atau haji khusus tapi nggak pakai ngantri langsung berangkat. Masya Allah kan fasilitasnya lebih tinggi, makomnya lebih mewah dan gitu. Nah yang cuma membedakan apa, proses keberangkatannya saja gitu loh, seperti itu ya. Nah kemudian ini dia paket hajinya Bapak Ibu silahkan dilihat ya. Ini yang sebelah kanan ini di zoom ya seperti itu. Jadi hanya 299 juta aja
gitu. Lebih kurang sama dengan Haji Plus gitu. Tapi ngantri, ini nggak ngantri ya. Hotelnya juga hotel bintang 5 ketika di Mekah, bintang 5 grade 2 gitu ya. Dia di belakangnya El Masa Air, Hotel Suhada ini. Bagus hotel bintang 5. Kemudian Hotel Al-Ansor ya, kita juga udah pernah 2-3 kali di sini. Ini Bu Eka udah pernah nih, Bu Eka. Bu Eka ini Al-Ansor yang Bu Eka nih kemarin nih, di Madinahnya ya. Seperti itu. Kemudian ada hotel transit sementara, itu nggak terlalu ngaruh ya karena cuma 2-3 malam sebelum masuk ke Al-Musnah seperti itu ya. Maktabnya maktab